Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sadia, NPM 1911100310. Saya dari Prodi PGMI Klasik semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan awal sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam. Sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam dimulai ketika terbentuknya filsafat yang mengajarkan tentang usaha-usaha mencari asas-asas fundamental pendidikan Islam, berpikir logis dan rasional yang mengarahkan seseorang menjadi pribadi yang berpegangan pada pendidikan Islam. Sebagai seorang muslim, kita harus tahu kapan sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam dimulai dengan menggunakan dasar-dasar pendidikan Islam, yaitu melalui Al-Quran, Sunnah, perkataan sahabat, serta pemikiran para tokoh filsafat Islam. Dengan demikian, kita mampu mengetahui awal dimulainya sejarah pendidikan Islam, serta perkembangannya. Filsafat pendidikan Islam berawal dari zaman seorang filosof yang bernama Al-Kindi, karena beliau adalah filosof pertama di dunia Islam. Nama Al-Kindi menanjak setelah hidup di masa pemerintahan Al-Mu'tasim yang menggantikan Al-Ma'mun pada tahun 218 Hijriah atau 833 Masehi. Karena pada waktu itu Al-Kindi dipercaya pihak istana menjadi guru pribadi pendidikan putranya, yaitu Ahmad bin Mutasim. Pada waktu inilah Al-Kindi berkesempatan menulis karya-karyanya. Setelah masa Al-Ma'mun menerjemahkan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab, karangan-karangan Al-Kindi mengenai filsafat menunjukkan ketelitian dan kecermatannya dalam memberikan batasan-batasan makna istilah yang dipergunakan dalam terminologi ilmu filsafat. Pemikiran para tokoh filsafat muslim mengenai filsafat pendidikan Islam mengarahkan dan mengajak seseorang untuk mencari kebenaran dengan logika secara mendalam dan mendasar supaya mendapatkan pengetahuan serta mampu merubah tingkah laku sesuai ajaran Islam. Selanjutnya, sejarah perkembangan pendidikan Islam sebelum kemerdekaan ada dua masa, masa Belanda dan masa Jepang. Dan yang terakhir, sejarah pendidikan Islam sesudah merdeka. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Tapi musuh-musuh Indonesia tidak diam, bahkan berusaha untuk menjajah kembali. Pada bulan Oktober 1945, para ulama di Jawa memproklamasikan perang jihad fisabilillah terhadap Belanda atau sekutu. Hal ini berarti memberikan fatwa kepastian hukum terhadap perjuangan umat Islam. Sejarah perkembangan pendidikan Islam sesudah kemerdekaan ada yang formal negeri dan swasta. Pelajaran sekolah mulai diberikan pada kelas 4 sampai 6 pada tingkat sekolah dasar. Pada sekolah yang berbasis agama dikelola oleh Departemen Agama pada tahun 1973 sampai 1978 ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri dalam semua tingkat atau jenjang pendidikan. Sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.